kepada-Mu kalau pada hari ini Kau Nah ya terkenal terus. kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini boleh mengucap syukur Tuhan dari ulang tahun Pak Ibu Tuhan dan mengucapkan kalau Kau sudah Tuhan panjang umur sehat senantiasa Tuhan Kau pakai terus Tuhan untuk melayani Kau semangat Tuhan melayani Kau Tuhan di dalam memimpin kami kelangsungan Tuhan. Kami bersyukur kami mau mulai ibadah ini Kau sucikan kuduskan hati setiap kami kemudian segala dosa kesalahan kami Kau layakkan kami untuk melayani Kau. Amin. Terima kasih Tuhan kami bersyukur kalau ada kuasa-kuasa mengganggu kami Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami mau fokus Tuhan untuk memuliakan Engkau. Biarlah kami mau fokus Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menghargai Tuhan menghormati hadirat-Mu di saat kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah kami boleh Tuhan senantiasa fokus hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Setiap kami yang melayani Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa kami curahkan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau putuskan setiap kami. Dalam nama Yesus kami mendalamkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat melayani. Nanti yang doa persembahan kan maju. Nanti gandeng sama si bawakan persembahan. Doa persembahan ini. Ayo Bu Pri Bu Suwarti, doa persembahan Bu Suwarti saya bawa kantong. Yang lain rahasia. Rahasia. Oh rahasia nanti langsung dipanggil. Saya usung rahasia. rahasia barang. Ini kipasnya butuh nyala apa enggak? Enggak usah. Oh ya nanti pas doa. Nanti pas doa. Pas doa aja. Udah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kami dari BHJIG sebelum ibadah dimulai mau minta maaf dulu karena di minggu yang hari Rabu kemarin pengumumannya kita lupa kalau tanggal 2 masih hari raya. Karena itu sebagai bentuk toleransi kita lebih baik kita majukan diri kita ambil hari Sabtu untuk hari Rabu tanggal 2 kita liburkan bersamaan dengan hari jadinya Pak Pastor Wijaya yang ke-50 ya kemarin. Ya, 50 sudah umur 50. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk support dukungannya jemaat yang hadir hari ini. Kiranya terus support kami, memberi kami saran, jangan bosan-bosan buat negur kami. Kami senantiasa terbuka, semua demi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Saya undang Bu Rika untuk doa pembuka sebelum ibadah. Kita mau berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami mulai, kami serahkan kebahagiaan di dalam tangan-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Marilah Tuhan, Engkau penuhi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan sukacita surga di tengah-tengah kami. Kami serahkan acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri urapi Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang melayani kebaktian sore hari ini.
Karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu, siapakah kami Tuhan? Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami, memakai hidup kami satu persatu Tuhan, guna hormat dan kebesaran nama-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau masih ada roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau panggil nama-Mu, kami mau usirkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sepenuhnya memenuhi ruangan ini dan memenuhi ruangan hati kami. Roh-roh ngantuk, roh-roh kritik Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mau usirkan keluar dari tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan yang melayani firman-Mu juga ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri bubuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjabarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh taat akan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Mereka-mereka yang belum datang saat ini Tuhan, yang masih di perjalanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau hantar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami mohon semua doa kami yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Menjadi taman Tuhan, ku percaya
setiap kami. Karena itu Bapa, ampuni setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk ibadah sore hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pilih setiap hati kami dan kedatangan kami ke sini hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang beracara di ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun masalah persoalan dalam hidup kami, tapi kami yakin, kami percaya hanya Engkau Allah penyelamat kami, hanya Engkau Allah yang mampu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Di hari yang istimewa ini ada permintaan dari beberapa jemaat di hari ulang tahun Pak Wi yang ke-50. Beberapa dari mereka minta supaya Pak Wi mau cerita atau kesaksian, gitu ya. Mari Pak Wi, saya persilakan. Ya, shalom. Shalom. Mantap Dewi. Tadi harusnya kan firman tapi disuruh kesaksian. Jemaat nggak ada yang kesaksian ya. Harus saya ya berarti ya. Ya wis. Yang pertama terima kasih buat kehadirannya. Ya mungkin cuaca nggak mendukung tapi gerimis-gerimis hujan. Terlebih lagi
sekali lagi bukan saya mau ngetes atau uji coba sih lek lansia ini tidak dijemput, bukan loh ya, jangan punya pikiran seperti itu. Yang pasti nanti penjemputan akan tetap berlangsung ya, kita percaya nanti Tuhan Yesus pasti mencukupkan, Tuhan Yesus pasti memberikan terbaik untuk kita semua. Nah khususnya memang di hari ini harusnya kemarin tapi hari ini dimajukan karena itu tadi dengan alasan tanggal 2 itu masih Idul Fitri. Jadi kita kalau mau ibadah di sini kan tidak nyaman ya, nanti di depan rame atau mungkin ada acara, biasanya sih ya, sampai ada pasang terok gitu di depan. Ya jadi kita toleransi aja. Nah terus untuk ceritanya, nah cerita apa ini? Tapi ceritanya gini aja. Dulu itu mulai dari saya mungkin bisa menginjak remaja, saya ini terbawa satu keyakinan. Saya ini lahirnya itu Jumat Manis. Serem ya, horor. Nah, ini kayak horor. Horor katanya Jumat Manis. Tapi waktu itu mak saya ini masih ada, namanya Mbak Darmi. Ya orangnya ya gelungan, ya sewean. Mak saya ini orang Jawa. Tapi engkong saya Chinese-nya malah dari sana, sama seperti Pak Gunawan, asli RRC, produksi RRC. Ya. Nah, keyakinan saya setiap mau ulang tahun saya biasanya itu menginjak di bulan itu. Kalau kepercayaan orang dulu, saya ini tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Itu yang tidak enaknya. Tapi enaknya yang ini saya jadi kayak kegirangan ya. Wis kok nggak usah golek wong wedok itu bakalan golek ikon. Wah, kayak waduh, wong elek kayak gini kok digoleki ya kan. Tapi saya tidak terlalu percaya seperti itu, terutama ya ini saya mau kesaksian ini tentang tidak boleh keluar sama tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, tapi saya belum kenal Tuhan, saya wis tidak terlalu percaya dengan keyakinan itu, dan yang akhirnya memang kejadian setiap saya menjelang di bulan Maret di hari ulang tahun saya sebelumnya pasti ada perkara-perkara besar yang saya harus lalui. Mulai dari kecelakaan kiri kanan ini patah semua, jatuhnya di bulan Maret. Dan permasalahan-permasalahan banyak sekali jatuhnya di bulan Maret. Nah setelah saya kenal Tuhan, saya mulai percaya bahwa semua rancangan manusia itu Tuhan yang menentukan, tidak ada rancangan yang dibikin oleh suatu kuasa apapun. Nah saya mulai percaya tetap aja berjalan. Namanya masalah itu menjelang ulang tahun saya mesti ada masalah, juga masalah besar ya. Tapi setelah kita dekat sama Tuhan, kita setelah mengandalkan Tuhan, lambat laun bisa terlewati. Ya mungkin bisa dikatakan mungkin 5 tahun yang lalu sudah hampir terlewati. Dan untuk bulan-bulan yang lalu, yang Maret yang lalu, saya sudah tenang. Mungkin 5 tahun, 8 tahun yang lalu saya sudah kenal Tuhan. Makin dalam, akhirnya ada satu ketenangan. Masalah ternyata bukan karena suatu kepercayaan atau kuasa yang lain, tapi masalah itu pasti akan ada, betul enggak? Dan tinggal kita aja menyikapi gimana. Kalau kita, terutama untuk kita ini supaya tenang. Nah kalau kita sudah tenang, masalah apapun pasti terlewati. Jadi kesaksian saya cuma itu aja. Nanti kalau terlalu panjang nanti kesorean. Ya, oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Untuk perjalanan nonton Tuhan. Soal lagu firman. Iya.
ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saya undang Ibu Ana Wicaksana untuk doa sebelum firman disampaikan. Kita akan dengar firman Tuhan, kita tunduk menghadap Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami umat-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul di rumah ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kelaparan, kehausan akan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami boleh dikenyangkan dengan firman-Mu. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Dan urapan yang dari surga itu akan menolong kami untuk mendengar firman Tuhan itu dengan duduk diam, menanti akan pertolongan-Mu ya Tuhan, menanti jawaban-Mu Tuhan, menanti Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Saya lagi gitu. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih terkhusus buat hari ini. Saya kemarin pun merasa ada satu kelegaan, dalam arti saya masih dikelilingi oleh lansia-lansia yang sekali lagi bukan saya ini cari muka, saya mau coba terlihat viral atau apapun, enggak. Saya sudah merasa saya sekarang bersama orang tua, walaupun mungkin sangat nggak mungkin ya kita punya kehidupan itu sama ya mungkin kalau bisa diomong kehidupan yang paling parah ya bisa saya ngomong saya, tapi ternyata setelah kita tahu tentang kehidupan yang lain, masih ada yang lebih soro, katakan lebih parah daripada kita, itu masih ada. Nah, ya bersyukurnya kita malah cenderung itu lihat yang keadaan di bawah, yang mungkin mereka dalam pergumulan yang sangat-sangat besar. Jadi walaupun saya ditinggal papa umur 9 tahun, ternyata masih banyak di luar sana yang mungkin jangankan ditinggal di usia yang 9 tahun, bahkan sampai nggak ketemu sama papanya ini. Ya betul enggak? Yang padahal saya selalu istilahnya ngomongnya keras tentang seorang figur, seorang papa ini. Bukan masalah saya 9 tahun ditemui dengan sosok papa ini, ketemu cuma dipukul, dicambuk, dimarahi sampai umur 9 tahun. Ya, malah yang dirasakan setelah melihat kehidupan yang posisi yang sudah dewasa, bahkan menjadi kepala rumah tangga, sosok papa ini sangat-sangat perlu. Terutama untuk apa? Jadi penuntun, pembimbing. Ya, saya bukan merasa kita, wah nggak ada sing bimbing. Loh, saya kalau seandainya nggak tertangkap Tuhan, nggak tahu kehidupan saya gimana, nggak tahu. Karena Tuhan baik sampai menangkap saya, yang akhirnya saya bersyukur sekali, terlebih lagi dimasukkan di dalam dunia pelayanan yang saya nggak ngerti maksudnya Tuhan ini apa. Sangat-sangat bersyukur. Seandainya saya tetap nggak ditangkap Tuhan dengan keadaan saya posisi waktu itu
bisa diomong waduh wis orang ugal sudah. Dianggap orang ugal bukan masalah, oh saya punya tato, saya kehidupan setengah hari kehidupan saya di meja biliar, saya suka judi, saya suka puak dan lain-lain. Saya dilepaskan loh dari itu semua. Nah ini loh hebatnya Tuhan nangkep saya. Dari keadaan bisa diomong keadaan sudah hampir jatuh, yang benar-benar jatuh, Tuhan angkat. Kehidupan waktu posisi anak saya mulai sekolah SD sampai SMA, seakan-akan itu hanya wis seperti biasa aja. Yang namanya sekolah ya enggak seperti sekolah menurut saya, sebagai rutinitas saja. Nyari ilmu enggak seperti nyari ilmu sudah. Saya SMA cuma bawa 1 buku aja kok. Sedang teman-teman bukunya mungkin biologi, fisika sendiri, saya cuma 1 buku aja. Karena kemampuan mama enggak bisa membelikan buku. 1 buku itu semua mata pelajaran jadi 1 sudah. Kalau kepingin dapat fasilitas ulangan, waktu itu kan kalau ulangan kan pasti ada lembaran yang harus dibeli, ya. Ada mereka yang punya uang yang bisa beli 1 buku, bisa nanti setiap ada ulangan tinggal nyopek itu dipakai ya. Saya lain, saya mungkin dibuat bahan buruan sama teman-teman. Nanti duduk mbak aku aja, aku contoh aku tak tukono bakso, aku tak tukono buku, 1 buku. Tak tukono lebih banyak, saling bersaing untuk mereka bisa duduk dengan saya, untuk mereka bisa ngerpek, istilahnya ngambil contekan dari saya. Padahal saya untuk belajar ya sebenarnya biasa aja, dan saya cuma waktu itu terbesit loh, kalau di sekolah kan suruh belajar, kok hanya untuk ngepek gini, dan terlebih lagi seperti bayar saya gitu. Kadang mungkin bidang studi yang paling sulit pun saya masuk biologi sulit, mereka saya yang belajar. Menurut saya mama saya bayar ini tidak dikit ya, harus belajar, dan mereka ini numpang aja, mereka ngepek. Ya persaingannya mereka belikan bakso, belikan buku ulangan, sampai ada yang Selamat sore. oh sore silakan. Saya minta maaf. Oh iya, Telat. belum telat karena belum selesai. Aduh. Ya, belum telat kan berarti kan belum selesai, belum telat. Jadi menurut saya kehidupan saya kembali lagi hanya seperti kehidupan yang menurut saya wis tidak layak lah. Tapi dengan kenal Tuhan, dengan kita masuk pelayanan, dengan kita makin intim dengan Tuhan, kita semakin kayak hidup ini dilayakkan sama Tuhan. Sebenarnya jemaat di sini pun harus bangga loh, menjadi orang yang dilayakkan sama Tuhan. Setuju enggak? Ayo coba, kalau kita tidak dilawat Tuhan, tidak dilayakkan Tuhan, tidak didudui tentang ibadah, tidak didudui tentang ceritanya pelayanan, tidak didudui tentang tugas doa itu seperti ini, bayangkan, coba bayangkan. Seperti orang itu nggak kanggo, ya betul enggak? Apalagi terlebih masuk ibadah, wis aktivitas, wis datang aja gitu aja. Terlebih lagi saat ini saya bukan mau bakar emosi atau apa, enggak. Kehidupan saat ini pertempuran saling menjelekkan, iri hati, betul enggak? Ini antar jemaat dulu aja, jangan, bahkan antar pelayan pun sekarang banyak, betul enggak? Saling menghujat, saling ngerasani, saling menjatuhkan, ya kan? Antara jemaat, antara pelayan, bahkan sekarang antar gereja sudah saling menjatuhkan, saling menghina, saling merasa punyaku yang terbaik, yang sana salah gitu ya. Yang sana ya, yang sana salah, yang sini benar ya, betul enggak? Kita yang jadi kebingungan siapa sebenarnya? Jemaat ya. Saya pernah merasakan waktu itu saya ditangkap Tuhan dan saya membawa saudara famili saya untuk beribadah. Hanya dari saya ini rutinitas, saya masih di sini waktu ini masih halaman. Mobilku waktu 2 bisa masuk di sini, dan saya suka burung kenari waktu itu. Jadi depan ini tak pakai untuk jemur kenari, dan saya duduk. Waktu itu saya pun masih pegang rokok. Dan sepintas waktu itu gereja di sana itu sekolah minggunya lewat sini anak-anaknya. Terus terbesit di pikiran saya, kapan ya anakku bisa seperti mereka. Jadi itu dulu, itu sudah penangkapan Tuhan yang luar biasa juga. Yang akhirnya saya tak jahit mosok harus kegiatan jemur kenari, merokokan, tapi kehidupan rohani tidak ada sama sekali. Dari situ akhirnya satu keluarga kita ke sana. Namanya di daerah sana ya, kita tidak mau menyebutkan, di dalam bimbing pojok bisa pojok dewe lah ya. Jadi GTI wis gitu aja paling gampang.
Di situ saya rutinitas ibadah, tidak ada jalan 2-3 bulan. Terus ada satu hikmat yang saya bisa terima di situ. Waktu itu saya datang ke pagian, terus kita ke orang jual pecel di situ. Waktu itu orang jual pecelnya Chinese juga Kristen. Nah, waktu itu kita ke pagian, terus kita makan dulu di situ. Dan orang pecel ini nanyai, gereja di mana? Oh, di sini gitu loh. Terus ada tuduhan, nah ini ada penghakiman. Tukang pecel loh padahal. Nggak tahu nih gereja di mana, saya nggak tahu. Loh, ojo di situ kan nyembah Yahweh dan lain-lain. Ada ketakutan. Padahal saya nggak ngerti Yahweh itu apa, nggak ngerti. Padahal Yahweh, Elohim, Adonai itu sama sudah penyebutan akan Tuhan Yesus. Ya, kan seperti itu. Saya bingung waktu itu Yahweh, wah sesat. Ada yang ngomong ini, ada yang bikin Alkitab sendiri loh. Tapi di sini saya tidak nyebutkan nama lo ya. Nah di situ ada ketakutan yang akhirnya jadi pergumulan. Wis ojo nang situ wis. Ada ketakutan. Nah ini loh. Ini sudah muncul di dalam diri saya ini. Loh kok iso tempur dewe ya orang kekristenan. Itu sempat goyah saya. Wis lebih baik aku balik lagi wis. Nyekel Yosua. Ya pergi kelenteng ibadah. Udah tahu waktu itu saya udah tahu waktu itu. Tapi tetap Tuhan akan tangkap melalui proses-proses yang saya akhirnya pernah cerita ya. Nggak usah saya ulang ya. Akhirnya saya ditangkap Tuhan dengan keadaan yang waktu itu miris sekali. Nah, sampai keadaan habis-habisan saya ditangkap Tuhan. Nah, ini proses yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Maka saya ngomong saya di sini, orang yang dirawat Tuhan sampai hari ini, terlebih di usia lansia ini, sungguh-sungguh berbangga diri. Sungguh-sungguh mengucap rasa syukur itu luar biasa, benar gak? Tapi sebaliknya, seandainya ya, mungkin dalam waktu dekat ini saya punya acara khusus ya. Nanti tanggal 25 kita akan melayani yayasan 28. Kita ganti tanggal 28 karena ada satu hal ya. Itu orang-orang tua yang saya saksikan sendiri, mereka tidak ada rumah, mereka ditemukan di jalan. Terus diambil sama pendeta ini, dirawat di situ, di istilahnya diberikan kehidupan yang baru. Itu sungguh bersyukur loh ya. Kita dulu ditemukan dengan panti jompo ya, pernah ya yang ikut pernah ke panti jompo daerah Turan, sudah miris seperti itu ya. Nah sekarang ditemukan lagi dengan satu kehidupan yang mereka tidak punya sapa-sapa, tidak punya rumah. Bisa bayangkan enggak? Ya, jadi kita nih jadi rasa bersyukurnya itu luar biasa. Terlebih lagi penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan itu sempurna buat kita. Ya, biar tidak ngantuk, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, saya memang mau melawan tentang satu asumsi yang lansia itu kalau mendengarkan firman ngantuan. Ya saya ini bukan mau menggurui. Nomor satu ya, saya ini suka memberi tips ya. Ya yang kemarin sudah dibilangi ojo turu nyanyi wis iku kaset wis. Sekarang saya berikan satu tips yang luar biasa. Sebenarnya simple supaya kita ndak ngantuk. Saya pun apalagi ikut ibadah di mungkin jam 10-11 ya. Mungkin ada ya yang pernah ikut ya Bukosasi, pernah ikut ya ibadah jam segitu. Ngantuk betul enggak? Tapi kuncinya sebenarnya simple saja. Terlebih lagi bukan masalah menyembah waktu kita berdoa menyembah dan lain-lain. Firman itu, dengar firman itu betul enggak? Terlebih lagi yang memberitakan firman sing terlalu panjang bertele-tele mungkin firman ini buacai terus ya. Terlebih lagi dongeng-dongeng sejarah tokoh-tokoh Alkitab, bener enggak? Ngantuk enggak? Bener enggak? Bukan saya enggak senang sejarah loh ya. Saya lebih suka saya pribadi. Saya belum terlalu fase karena itu ada jalurnya sendiri ya. Enggak cukup dengan sekolah teologi karena sejarah ini kalau meleset sedikit nama sudah beda, sudah keliru. Nah itu perlu khusus sekali. Maka saya cari aman lebih baik. Saya cari penyampaian firman yang memberikan satu motivasi, memberikan satu teladan dari Alkitab atau Tuhan Yesus. Bukan saya tidak berani, karena kalau salah lansia ini nggak kerungu gitu loh, betul nggak? Lansia ini hanya lewat aja terlebih lagi, tapi kita menyampaikan di mereka walaupun lansia yang nyatet dan lain-lain bisa dikelirukan loh kita. Nah itu yang saya bukan merasa wis golek amane cari firman seperti itu. Nah kembali lagi tentang ngantuk ini tadi. Tips paling gampang bukan masalah wis aku kok budal tak gawe kopi sing pahit nyetak wis gitulah ya. Bila perlu pahit sasetan kopi ini 10 lah iso wis ya. Ya bila perlu airnya rong sendok, kopi ini rong gansi. Bukan. Ya memang kafein memang menunda untuk ngantuk benar.
Tapi yang bikin tips kita ini apa? Kita nggak fokus gitu loh. Betul nggak? Kalau kita coba fokus ya, ojo dilihat Wijaya sing nyampaikan atau orang lain lah, Mbak Tuhan mungkin artis yang ganteng ya, seumpamanya kita nggak fokus ke situ. Tapi fokus mungkin setiap firman kan ada temanya. Ya betul nggak? Kalau kita ngikuti, lah terlebih lagi yang gampang ngilangi rasa ngantuk, nyatet. Betul enggak? Nyatet dicatat, oh ini firmannya apa? Enggak usah ditulis firmannya Roma 1 ayat piro gitu, tulis kabeh enggak, cuma ayat-ayatnya aja. Nah, nanti di rumah diulangi kejar bekal. Nah, saya yakin di situ kalau kita fokus kita nggak ngantuk sudah. Kalau saat ini kita pasti ngantuk. Loh, iya kan sampai ini mau ngomong masalah ngantuk ya tetap ngantuk, tidur sudah. Ya, sudah enggak dengar apa-apa sudah, apalagi yang mengalami gangguan sudah, mimpi. Ya betul enggak? Nah ini loh. Jadi saya berikan tips yang kiranya ini buat bekal loh. Saya sampai ngomong itu gini loh. Nah ini benar. Yang kemarin pun terjadi. Ini ya salah satu hamba Tuhan, saya nggak mau ngomong ya. Kita memang mau ngurangi kowi loh apa yang ngantuk-ngantuk, yang tidur-tidur itu lebih baik nggak usah. Loh apa ya harusnya kan kita berikan motivasi supaya lebih semangat, nggak ngantukan ya. Ya. Tapi memang lebih baik itu ayo bayangkan aja lah daripada ibadah nunggu beberapa jam, waktunya lama dibuang untuk tidur. Lebih baik enak tidur di spring bed kemulan, enak enggak? Ya betul enggak? Daripada duduk. Setuju enggak? Nah, jadi tip-tip dari saya, mungkin yang saya cerewet ya, mungkin saya selalu kritik sampai saya minta lagu jok turu barang itu bukan ya, biar enggak sia-sia gitu loh ibadahnya. Saya kan waktunya capek ya, habis waktunya dari rumah, terus ternyata di sini cuma hanya untuk tidur aja, percuma gitu. Tapi saya tahu kok kelemahannya lansia itu tahu. Maka saya sini lebih ke arahnya wis kita ini bawa lansia ini sukacita dulu aja lah. Yang saya selalu ngomong pelayanan pun tak bawa ngelencer itu bukan ngelencernya tapi dibolak-balik gitu loh. Tapi bukan menyalahkan, ini semua dapat hikmat lah ya. Jadi itu tipsnya ngantuk ya. Semua ngantuk loh. Betul loh ya, betul enggak? Jam-jam segini ini enak turun memang. Ya, ya memang kopi salah satunya lah. Tapi yang penting ya itu tadi kembali kita fokus. Coba fokus apa yang dibicarakan pembicara ini. Bukan saya. Nanti ada pembicara-pembicara lain apa yang dibicarakan. Ya itu aja wis tipnya dari saya supaya nggak ngantuk. Wis ini biar nggak ngantuk lagi. Biar nggak ngantuk lagi saya selalu seneng itu cerita. Lansia itu paling enak diceritani ya daripada rasan-rasan, betul enggak? Kalau diceritani masuk wajah gak ngantuk, betul enggak? Nah, kalau kita cerita itu jadi seperti wah ini diceritani, enggak tahu kalau memang benar-benar ngantuk ya keturun. Ya aja tidur. Ya ini salah satu cerita nanti nyambung dengan kita bersyukur jadi orang Kristen, kita bersyukur sampai lansia ini bisa beribadah, bisa terutama bisa melayani, bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini tema ceritanya. Jadi di satu gereja di suatu desa itu ada satu gereja itu yang sangat besar. Nah ini gereja tapi di desa. Ya desa itu makmur, sejahtera. Gereja paling besar di suatu desa ya. Gereja ini sangat-sangat besar. Nah di situ jemaatnya cukup lumayan banyak. Ya mungkin bisa sampai 100, 200. Pelayan-pelayan juga banyak. Dan di situ ada seorang pelayan agak muda ya. Ada seorang pelayan muda, dia menghampiri gembalanya dan dia berkata, Om, nah ini tak panggil Om ya, biar lebih dekat ya, rasanya lebih dekat. Saya manggil opa-opa di sini, saya kadang manggil Pak Gunawan pun ya Om. Ini satu kedekatan gitu ya. Ini gembala ini bukan pemuda ini menghampiri seorang gembala ini, dia ngomong aja langsung spontan aja ngomong, Om aku kan pelayanan ya Om. Entar lagi saya wis nggak mau pelayanan Om. Ya, simak cerita ini bagus. Nanti bisa saya pribadi merasa aku diberkati dengan cerita ini ya. Balik lagi ya ceritanya ya. Pemuda ini ngampiri gembala yang dia akrab ngambil Om, entar lagi aku nggak mau pelayanan Om. Loh kenapa? Kamu kan sudah rajin melayani, kamu sudah bagus pelayanannya, enggak ada yang salah. Enggak Om, aku mau berhenti aja Om pelayanan Om. Opo? Di dalamnya pelayanan itu sesama pelayan tukaran, ngomong ini, ngerasani ini, jelekan ini. Masalah tok Om, aku nggak kuat Om dengan pelayanan seperti ini. Loh kamu mau pindah dari mana? Aku itu kepingin pindah itu di pelayanan yang tenang, damai gitu loh. Pendeta ini ngomong, bukankah dalam satu konflik atau perselisihan atau pertengkaran itu mendapatkan satu hikmat yang luar biasa, betul enggak?
Ya betul enggak? Terlebih lagi di dalam pelayan. Tapi tetap pemuda ini jengkel, dia ngomong enggak wis om, di dalam kelompok pelayanan ini semua ini suka gegel om, tukaran tok om, satu dengan lainnya tukaran, suka ngerasani ini, suka ngerasani itu. Jadi ibadah itu enggak bisa tenang, enggak bisa ibadah seakan-akan wis enggak berfungsi om. Aku mengundurkan diri aja. Ya, akhirnya gembala ini, pendeta ini ngomong, sudah kamu pikir matang-matang sudah kamu benar-benar kamu ambil hikmat, terlebih lagi sudah kamu doa kamu mau mundur, kamu mau meninggalkan pelayanan karena kamu ini pelayannya sangat luar biasa. Enggak om, semua tidak jemaat, terlebih lagi sekarang ini jemaat banyak yang gegel, banyak yang suka ngurusi lainnya, terlebih lagi pelayan-pelayan suka gegel semua om. Percuma saya melayani. Singkat cerita, keesokan harinya dia mau pamit, ngampiri gembala itu kembali, dan seorang gembala ini bijak ini ngomong, kamu itu sebenarnya sudah dipakai Tuhan luar biasa, kamu sebenarnya sudah dipakai Tuhan untuk melayani yang sangat-sangat luar biasa. Tapi tetap kukuh seorang pemuda ini ngomong, ndak wis om, isinya mek tukaran tok, rasani ini rasani itu, jatuhkan ini jatuhkan itu. Jemaat pun akhirnya sama om, ikut jatuhkan ini jatuhkan itu. Terus pendeta ini mengingatkan kembali, kamu pelayan harusnya terfokus untuk apa sih? Melayani. Terfokus untuk apa sih yang kamu lakukan? Untuk Tuhan aja. Tetap berjuang. Seorang gembala dan pendeta ini ngomong untuk dia supaya bertahan dalam pelayanan, juga bertahan di dalam ibadah di dalam gereja. Dia sudah ngomong gak mau ibadah lagi. Singkat cerita, akhirnya pendeta atau gembala ini mendapatkan satu hikmat. Dia ngomong simple. Nah ini loh yang jadi motivasi kita, termasuk saya dapat banget ini motivasinya. Pendeta sama gembala ini ngomong, di situ kan gerejanya gede, ya betul enggak? Bisa diomong mungkin luasnya di satu desa, tapi gerejanya itu sangat-sangat besar lah ya. Mungkin bisa muat 1000 ya, berarti besar ya. 1000 jemaat kan besar ya. Nah, pendeta sama gembala atau pendeta ini ngomong, coba sih kamu sekarang keliling ngono gereja ini. Loh, maksudnya saya suruh lari olahraga? Enggak. Kamu jalan mengelilingi gereja ini sebanyak 3 kali. Dengan rasa penuh penasaran, pemuda ini melakukan, wah, mana iki gembala pendeta ini, us omonganmu enggak tak publis, wong aku menyaksikan sendiri di situ banyak perselisihan, banyak jemaat yang enggak tenang, rasa-rasa, wis pokoknya rancu lah di dalam gereja itu ya. Ya, dibayangkan ya rancu ya. Tapi tetap pendeta ini atau gembala ini nyuruh pemuda ini coba keliling ngono gereja ini 3 kali. Nah, saking penasarannya pemuda ini akhirnya melakukan, betul enggak? Dia melakukan, dia puteri sekali, terus ketemu pendetanya dengan gembala ini dengan sabar dia menunggu, dia menganggukkan kepala 1 kali sampai 2 kali, akhirnya sampai ke 3 kali dia dibawa lagi masuk ke dalam gereja. Dan pertanyaannya gembala atau pendeta ini sangat simpel. Pertanyaannya apa? Dalam kamu mengelilingi gereja itu, kamu sudah menemui batu itu ada berapa? Kamu keliling. Dengan yang namanya terheran-heran, pemuda ini ngomong, waduh, gak ngitung aku om, gak ngitung aku Pak Pendeta. Nah, pokoknya aku disuruh pendeta muter, ya tak puter nih. 1 enggak kamu jawab. Kamu bertemu dengan batu itu ono piro? Ya, secara logika benar enggak? Ya kira-kira wakil batu itu enggak terhitung sudah. Tapi dia terfokus untuk apa? Aku disuruh mengelilingi, betul enggak? Masih dengan rasa penasaran, gembala pendeta ini tanya lagi, kalau kamu enggak tahu jumlah batu yang kamu ketemu, kamu pasti jalan, pasti kamu menemui 1 lubang, dan kamu akan jalan lagi nemui lubang. Enggak eling pisan aku om, enggak ketok aku om, pokoknya no bolongan ya tak loncati, jalan aja. Kan saya diperintah untuk mengelilingi gereja ini aja. Ya, 2 pertanyaan ini menjadi satu kebingungan pemuda ini. Kalau bingung enggak kira-kira di sini? Enggak ya, nanti kita ambil sama-sama hikmahnya. Yang akhirnya pendeta ini dan gembala ini ngomong, sama dengan saat ini kamu alami. Kamu diperintahkan untuk mengelilingi gereja, dan kamu tidak bisa menjawab jumlah batu yang kamu temui dan jumlah lubang yang kamu lewati. Enggak ketemu. Sama di dalam kamu pelayanan, di dalam kamu beribadah atau begereja, kamu fokusnya disuruh apa sama Tuhan. Nah kalau kita bingungnya itu lihat kiri, lihat kanan, ngurusi ini, ngurusi itu, gak ketemu, betul enggak?
Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini, banyak loh di situ ya. Dan kita enggak disuruh itu di dalam pelayanan atau di dalam beribadah, betul ya? Mulai nangkep ya dikit-dikit ya. Jadi kita ini fokusnya mau beribadah ini, yus beribadah wis. Aku mau fokus sama Tuhan, pelayanan pun mau tak lakukan sama ke Tuhan. Sudah, aku nggak mau lihat batu, aku nggak mau lihat lubang-lubang yang saya lewati, sudah. Dan akhirnya dengan kata-kata ini, akhirnya pemuda ini mendapatkan hikmat. Dia tidak jadi lepas dari pelayanan, malah dia lebih tajam lagi pelayanan, lebih rajin lagi beribadah, karena sudah menemukan jawabannya. Kita mau beribadah, kita mau melayani, fokusnya kita ini cuma satu, Tuhan. Nah, di dalam cerita ini fokusnya juga cuma satu, fokus dari perintah dari gembala ini untuk kamu berjalan mengelilingi, sudah. Kamu seperti masalah itu seperti batu lubang, tak usah dilihat, betul enggak ya? Ini benar-benar memotivasi kita loh. Setuju ya dari cerita ini ya? Bisa nangkap ya? Ternyata di sini juga ada ayatnya di Ibrani. Jadi di Ibrani dia 12 ayat 2a. Ini menguatkan juga di cerita ini, tidak akan terganggu oleh orang-orang di sekitar saya. Ya, ini ceritanya. Jadi ayat Ibrani 12 ayat 22a saya akan bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini ayat sangat bagus ya, terlebih buat saya. Makanya saat ini saya kan nggak goyah. Dalam arti masalah, batu, lubang itu jadi penghalang sudah. Kita maunya fokus mau melayani. Karena kalau kita hanya melihat batu, lubang, kita nggak selesai. Betul enggak? Terlalu banyak masalah itu. Terlebih lagi di dalam pelayanan, kita jangan sampai terbawa lah dalam hal-hal ini ya. Jadi kita ini jadi beribadah itu bisa tenang, terus lebih lagi kita enggak ada satu ketakutan untuk kita mau melayani, untuk kita mau beribadah itu enggak ada takut ya. Betul enggak? Ya, oke, cerita itu kiranya menguatkan kita semua ya. Ini saya akan cepat aja karena tadi kesaksiannya terlalu banyak. Ini tapi dikit kok. Firman saya mau menyampaikan dikit. Nanti kita lanjutkan ibadah dengan saya rindu di hari mungkin spesial saya ya. Terlebih lagi katanya Pak Gunawan ulang tahun emas ya. Saya tadi juga disodori sama Pak Gunawan, Bu Gunawan. Ya saya sangat bersyukur sekali, saya sangat terima kasih sekali. Tapi di luar itu semua, satu-satu kerinduan saya seakan-akan aku butuh doa gitu. Saya bukan merasa aku nggak punya gembala, aku nggak punya sosok bapak rohani atau siapapun, tapi saya yakin saya dikirim orang-orang ini yang sangat luar biasa. Saya tidak mau melihat tentang siapa mereka. Yang penting ada satu ketulusan untuk mendoakan saya. Saya senang sekali. Ya, kemarin pun kita ada satu acara khusus, kita ya maunya doa. Dan saat ini pun saya bikin acara ini pun biar tidak ada satu pemikiran, waduh Pak Wijaya kok ngejaya orang-orang ini. Semua saya ajak. Terlebih lagi yang dengan satu ketulusan mau, ayo Pak Wijaya tak doai, baru tak tumpang tangan, tak tengking gitu ya. Tapi ojo dijejek loh ya, ojo dijatuhkan, ojo ditumbangkan. Ya, tapi benar-benar didoai dengan satu ketulusan, doai orang. Itu memberkati loh. Jangan melihat aku gak iso doa Pak Wijaya, aku gak iso doa. Loh, bisa semua ini berdoa. Bisa yakin lah, semua bisa berdoa. Mau berdoa ini minta apa sih bagi Tuhan itu sampai sudah. Yang tidak bisa pasti jadi bisa. Saya jadi bangga sendiri atas bukan diri saya. Saya bangga kepada komunitas ini, bangga sekali. Mungkin orang menganggap sepele, oh sih komunitas ini harus kayak gitu-gitu toh. Tapi dengan saya berjalan ini hampir 12-14 tahun, saya banyak menemui hal-hal yang mungkin sepintas enggak mereka pahami ya. Betul enggak? Mungkin satu pertumbuhan, ya, mungkin satu perubahan. Ya, kalau kita benar-benar dalami, saya ketemu loh itu. Dan itu menjadi berkat loh buat saya. Mungkin saya enggak menuduh orang yang mungkin ya maaf ya, dengan dia wajib beribadah di mana-mana, untuk doa aja mungkin gagap-gagap, betul enggak? Ada yang ngalamin enggak kira-kira? Ada kan? Nah, tapi di sini saya bisa banggakan CIG ini, selalu saya ngomong kasih tugas sudah doa terus. Yang akhirnya sampai hari ini lancar sudah. Terlebih lagi teladan-teladan yang saya bisa lakukan, saya bisa berikan bekal dan hari ini dilakukan walaupun saat ini tidak melayani di saya.
Saya bukan cukup bangga buat saya sendiri, saya cukup bangga buat JIG komunitas ini. Berarti saya sudah membentuk satu roh, buah roh yang sudah dilakukan. Walaupun itu tidak bersama saya loh ya. Karena ada yang diomong, wah Dek Wijaya ini keluar masuk gak karuan, wis gak iso, orang gak iso pakem tuh. Oh enggak masalah. Enggak masalah. Tapi saya sudah merasa ini loh sudah menghasilkan buah roh. Betul enggak? Ya, kecuali yang maaf ya, yang keluar malah enggak balik lagi bikin kericuan yang sama. Ya maaf, itu bukan buah roh. Ojo dipodono, ya kan? Di sini tukaran, sudah ditegur, di luar tukaran maneh, bukan buah roh. Itu namanya karakter yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau sudah tidak bisa dirubah karakter ini, ya saya hanya bisa angkat tangan dan berdoa. Loh, bisa selesai Pak Wijaya? Saya yakin. Nanti kalau kita manusia tidak bisa memproses, kalau kita manusia sudah tidak bisa membuat suatu perubahan, kita punya keyakinan Tuhan Yesus pasti bisa. Setuju enggak? Jadi kita jangan ngeyel sudah. Wes dibentuk, tidak perlu dipeteng, wes dikerasi, enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun dikerasi semacam apa enggak bisa. Bisa-bisa nanti kita bertengkar. Ya, betul enggak? Ya. Oke, biar lebih semangat berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini belum 20 menit loh. Ya. Saya rasa ini tak singkat aja ya. Jadi saya punya tema sebenarnya panjang, tapi saya akan cepat aja biar tidak terlalu panjang. Temanya kasih menjadi dingin. Nah, bisa nangkep ya, kasih menjadi dingin. Di Ponokolkas lah ya. Boleh di Ponokolkas di dalam flash tambah kaku. Kok judulnya malah bukan dingin, kasih menjadi kaku, beku ya. Nah, saat ini kita temuin enggak? Di dalam gereja kita nggak ngomong jemaat sudah, nanti pikirnya ngomong jemaat Pak Wijaya nyulut ini ngomong sing enggak. Kita ngomongno ya jemaat, yang ngomongno pelayani, yang ngomongno hamba Tuhan nih. Ya betul enggak? Dengan kasih menjadi dingin. Saat ini benar-benar kita temui loh. Ya saya enggak mau tentang bercerita tentang yang saya temui saat ini, bahkan anak seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa pun melakukan hal yang sangat keliru. Ya, terjadi kekeliruan di dalam hamba Tuhan, kekerasan, KDRT dan macam-macam. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan kasih saat ini menjadi dingin. Di Matius 24 ayat 12. Ya, biar semangat aja. Matius 24 ayat 12. Ya, mungkin bawa Alkitab dibuka. Saya minta yang sudah mendapatkan untuk membaca. Matius 24 ayat 12. Silakan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini jadi suatu tema bukan seorang penulis ini ngambil aja. Ini jujur, ini bukan tema saya yang bikin. Saya dapat dari seorang hamba Tuhan yang benar tulisannya itu sangat-sangat luar biasa, memberkati. Di Facebook pun banyak yang senang sampai dia mungkin dipakai untuk ngajar di Bible Study. Tapi di sini saya enggak ngomongin tentang PA ya. Saya tetap ngomongin tentang firman dengan tema kasih menjadi dingin. Jadi di Matius 24 ayat 12 ini saya akan ulangi, bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Betul enggak? Saat ini banyak. Kedurhakaan itu gimana? Ya tentang keserakahan, iri hati, kesombongan, benci. Ya, bukan masalah durhaka itu tentang sesamanya dengan orang tua dan lain-lain, bukan. Ini penyebabnya kasih itu menjadi dingin. Jadi kasih mula-mula manusia pada Allah ketika dia mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga manusia selalu ingin dekat dan intim dengan Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan untuk apa sih? Kasih mula-mula. Kisah ini bentuk kasih dengan Tuhan ini loh yang jadi kuat. Saya sering ngomong, tidak usah ngomong kasih ya. Sering saya ngomong ya, tidak usah ngomong kasih dulu. Kalau kita tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti sesamamu, percuma ngomong kasih. Makanya dari awal kita ditegur di sini, kasih mula-mula sama Tuhan ini yang kita rasakan. Ini kasih sempurna loh buat kita. Kita bukan bawa doktrin supaya kamu jadi orang Kristen pasti masuk surga, karena kasihnya Tuhan ini sangat sempurna dengan mengorbankan jiwa. Bukan ke arah sana. Tapi ini realiti bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya itu suatu kasih yang sempurna untuk kita semua. Betul enggak? Ini loh kasih mula-mula yang kita harus mengerti. Kita enggak ngomong tentang kasih-kasih yang lain. Kasih yang lain itu bukan masalah kasih ini abal-abal.
pasti ada motivasi. Tapi Tuhan Yesus melakukan ini ketulusan. Ya tidak ada motivasi supaya wah nanti aku bisa terkenal atau aku bisa nanti lebih dari yang lainnya, enggak loh. Satu ketulusan. Ini yang kita bawa dulu untuk suatu kasih yang mula-mula ini kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya. Terus dengan mengasihi Tuhan maka dia juga pasti mengasihi sesama milik Tuhan. Nah ini yang kita harus nancep dulu. Kita sudah mengerti tentang kasih mula-mula dan Tuhan sudah memberikan kasihnya untuk manusia. Dan ini yang jadi harapan kita semua dengan kita memiliki kasih yang dari Tuhan Yesus. Ini laku bagi sesamamu. Nah ini yang sulit, betul enggak? Kita sudah ngerti kasihnya yang sempurna dari Tuhan. Kasihnya yang luar biasa untuk kita umat manusia sudah ngerti ini. Tapi kita disuruh untuk melakukannya sama kepada sesama. Ini bahkan enggak ada yang kita lakukan. Seakan-akan aku ngerti kasihnya Tuhan, aku tak lakukan. Enggak. Kita enggak melakukan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Jadi seperti memang hari-hari ini menjelang akhir zaman menurut Alkitab ditandai dengan dinginnya kasih dalam diri manusia. Betul ya? Saat-saat ini benar enggak? Dengan kemajuan zaman, dengan menjelang akhir zaman kita enggak tahu. Akhir-akhir ini kasih itu dingin. Memang enggak terasa, memang enggak seakan-akan bahkan biasa-biasa saja. Lihat kehidupan saat-saat ini, perkembangan teknologi dan mungkin saat-saat ini kehidupan yang semakin seperti instan ya. Sampai hari ini tadi ngomong, waduh kok cepat ya, mau ada hari lebaran dan seterusnya, cepat, seakan waktu itu cepat ya, betul enggak? Nah ini loh akhir zaman. Yang kita apa? Kita melupakan apa? Kasihnya ini semuanya sudah dingin. Antara sesama kita sudah hampir cuek ya kan, enggak ada kasih. Yang di gereja pun sama, enggak ada kasih. Yang sampai saya ngomong, kita gembala memperhatikan pendeta atau gembala memperhatikan jemaatnya. Hanya suatu rutinitas saja. Bahkan saya pernah menentang waktu acara diakonia itu seakan-akan pertempuran seakan-akan ini diakonia untuk mereka jemaat yang membutuhkan. Ini kan bentuk kasih. Tapi saat ini ada satu perhitungan tertentu loh, gembala dan gereja-gereja. Betul enggak? Lekon aktif, lekon setia, lekon taat, gak tahu bolong-bolong, tak berkati diakonia. Loh ini loh perhitungan. Sudah. Jadi kasih ini sudah seakan-akan dilupakan. Terlebih lagi di dalam dunia memberkati. Ya, di sini saya membawa misi, visi ini memberkati ini harus kita lakukan. Jangan takut untuk kita kekurangan. Apapun sedikit pun kamu berikan asal dengan ketulusan. Tidak ada motivasi. Salah, percaya Tuhan itu sudah pasti menyediakan untuk kita. Kita bukan hitung-hitungan. Saya sudah merasakan sendiri. Bahkan pertentangan ini ada. Dengan pertentangan apa? Waduh, aku belum bisa mencukupi keluargaku lebih layak ya. Ini belum. Tapi saya dibawa untuk melayani. Ya sudah, saya dibawa untuk memberkati. Tak lakukan. Dan saya yakin, saya rasakan hari ini. Saya bukan menyombongkan diri. Tidak kekurangannya aku. Amin. Nah kalau kita sama dengan kita membongkar tentang kasih dingin ini, kita coba untuk dipanas cek ndak kasih dingin, wah ini luar biasa. Maka saya di sini selalu, saya bukan ayo jemaat ini harus memberkati gitu, enggak ada pemaksaan. Atau bahkan yang kemarin ke Blitar itu pun saya bukan membanggakan diri, ini loh CIG, ini loh diberkati memberkati. Padahal yang kita bawa apa sih? Ya betul enggak? Kita mendukung konsumsi ya, konsumsinya seperti itu ya, betul enggak? Saya nang soto nih kojun kan, ya betul enggak? Ya Bu Bari ya, Bu Bari, Bu Bari, kok malah nang Bu Bari, ya kan? Wah ini saya dirasani, dirasani ini ya. Tanya Bu Kosasi, lu soto ini lo anak soto kojun. Tapi kalau kita makan bersama dengan 80 jemaat di sana, sukacita, benar enggak? Terus apa yang kita berikan saya enggak tahu itu bungkusan apa yang dibungkus mereka, tapi menerima mereka loh, seperti berkat yang sangat luar biasa. Betul enggak? Hari pertama datang, besoknya datang lagi loh. Ya walaupun ada sedikit yang enggak ngulangi, tapi benar-benar hampir 85% itu datang kembali. Nah ini loh kita lakukan terus. Nah ini kita nanti enggak ada yang namanya kasih dingin, itu enggak ada di CIG. Kita mulai dari sini. Nah nanti kalau sudah kita mulai rutinitas, kita sudah terbiasa, terus kita akan kuat untuk menghadapi masalah, permusuhan, hal-hal yang buruk, kita akan kuat sudah. Karena kita memiliki apa? Kasih yang sudah benar-benar serupa dengan kasihnya Tuhan. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini
Ini kita akan belajar tentang ciri kasih yang menjadi dingin. Jadi apa ini ciri kasih yang menjadi dingin ini terhadap Tuhan aja. Saya tidak mau ngomong terhadap manusia, nanti terlalu panjang. Sebenarnya bawahnya banyak. Terhadap manusia ini kasih dingin yang terhadap manusia ini apa? Delok koncone mungkin wis kesusahan jarno wis, ya kan? Koncone mungkin waduh undur ini saya di depan aja sebelum kita mengenal kasih terhadap Tuhan, karena kasih yang terhadap Tuhan ini yang perlu kita ketahui cirinya apa. Orang yang benar menjadi dingin karena tidak ada kasih yang luar biasa buat Tuhan. Nah ini kita melihat sesama kita kesusahan kita sudah cuek wis, ya kan? Teman tidak bisa kerja, tidak dapat penghasilan, cuek sudah, tidak ngurus. Ini loh ciri-cirinya, betul tidak? Lebih lagi ini bukan mau ngompor-ngompori, bukan ya. Bahkan untuk urusan makan aja loh ya, dapat berkat banyak. Ojo kondo-kondo cik lelu, ente-ente. Ini contoh, maksudnya seperti itu. Apa meneh ngomong busri, wis ojo, mau tambah entek ya. Loh ini loh, betul enggak? Ini sudah dingin, betul enggak? Padahal berkat loh ya. Ya, salah satu mungkin hamba Tuhan memberikan berkat. Ini berkat yang luar biasa ya. Ojo kondo, ojo koncoi. Ini luar biasanya. Ini contoh-contoh kasih yang sudah dingin, tidak mau memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ndelokno Pak Alek wis jarno Pak Alek, baba disusul, baba enggak, wis dingin. Mau ngomong loe sing enggak, enak loh. Pak Alek itu didukung ini lah. Ini kan sudah keliru gitu loh, enggak usah gitu loh. Ya, kita bukan mau mempertajam suatu hal yang sudah viral diomongkan. Saat ini saya ini tahu semua gitu loh. Tapi kita mau belajar bersama ini, kita mau ngelawan kasih dingin ini, kita lawan, betul enggak? Nanti kalau sudah katakanlah di gereja yang lama sudah enggak begitu aktif atau enggak terlalu sering, wis ngomongannya sudah lain sudah. Wah ini wis, ya ini kasih yang dingin. Ya kita harus buang itu ya. Sanggup enggak kira-kira buang kasih dingin ini? Karena kalau kita masih tetap dengan kasih dingin, seakan-akan kita ambil sesamanya itu cuek bebek ya, enggak ngerti ya, Bapak Bu Suwati ngono wis gak ngurus. Enggak enak loh, betul enggak? Padahal duduk bareng loh ya kan. Enggak enak. Jadi kasih dingin ini harus benar-benar dibuang. Ya kita akan belajar cuma 2 aja. Apa ciri dari kasih yang menjadi dingin? Ini kasih yang terhadap Tuhan, kita menjadi dingin. Yang pertama, tidak suka taat pada firman Tuhan. Ini jelas wis. Orang yang enggak suka taat pada firman Tuhan, terlebih lagi saya ulangi itu loh, lungono firman Tuhan turu. Enggak dengarkan, ini sudah taat. Sudah, ini ciri-ciri kasih dingin terhadap Tuhan. Kamu waya firman, waduh jengkluk. Sewajang saya pernah lihat ya, maaf. Ini tapi real, saya lihat. Loh, saya ini kan pemantau lansia yang luar biasa. Tapi untuk kebaikan kok. Namanya tidur itu sampai saya ibaratkan burung apa ya, burung perkutut sampai kepalanya ndongkok naniso gitu loh ya. Lah ini ngantuk pol gitu loh ya, sudah. Lah ini tidak taat sudah ya kan. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita menyembah lungguh, tetap gak ngurus babal yang ngadeg, tetap lungguh deh. Loh ini ciri orang ini kasih dingin terhadap Tuhan, gak taat gitu. Ayo buka firman Tuhan di Alkitab yang bawa apa wis gak ngurus. Ini kasih dingin, kita tidak taat, betul enggak? Loh kalau kita nanti tahu kasih dingin kepada Tuhan ini seperti ini, saya sangat tersanjung ya waktu itu lihat almarhum Bu Anton ya, almarhum ini jadi saya teringat juga dia waktu dengarkan firman Tuhan, saya sampai kadang ini sih ditulis Bu Anton ini apa ya, nulis panjang kok suket gitu. Aku sampai ya mungkin pernah ya tahu ya, ini rekan-rekan ini ya Ibu Yuli lah, Ibu Yuli istrinya Pak Anton, tapi miris sekali Pak Antonnya harus lepas dari saya. Tapi saya yakin kabarnya katanya sakit-sakitan, masalah Willy pun, anaknya pun ini kesaksian, ini luar biasa dahsyatnya Tuhan. Mulai dari FA sampai Ibu Yuli almarhum ini ngomong sampai saya sampai terpatah-patah ngomong ya apa Pak Wi kerja di sini tidak cocok, di situ tidak cocok. Di FA waktu itu family Alta selalu saya ngomong banyak mujizat saya sangat waktu tempat ini luar biasa. Saya sangat lawatan Tuhan luar biasa di sini, dari yang nggak boleh nikah berlainan agama terjadi di sini. Ya ada yang mau operasi disembuhkan di sini, dari yang
ceritanya tadi Willy kerja di sini, situ nggak cocok kabeh. Aku cuma ngomong misalnya tante tetap doa, oh tante. Nanti Tuhan menyiapkan tempat dan yang cocok buat Willy. Nggak jangka waktu lama sudah, langsung dapat. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Nggak tahu bertahannya atau pemberian Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, betul nggak? Ya maaf kita nggak mengobrolkan tentang hal buruk tentang Willy, tapi kita tahu sendiri ya. Tapi diberikan satu pekerjaannya seperti ini sampai hari ini kan luar biasa ya. Mungkin ada kan ya banyak yang kenal ya. Nah, jadi karena ketaatan misalnya Tuhan itu berikannya luar biasa. Yang pertama ini tadi tidak suka taat pada firman Tuhan. Ini buangan sudah jauh-jauh. Berarti kasihmu masih dingin. Jadi jangan sok-sok kamu beribadah, kasihku panas, wis pembara sudah, tidak mungkin dingin, tidak mungkin beku. Tapi kamu nggak taat ya percuma. Saya akan bacakan cepat aja di 1 Yohanes 2 ayat 4. Untuk yang nomor 1 ini, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi yang tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sudah titik. Ini teguran yang sangat tajam sudah. Kamu kalau tidak taat, kamu pendusta, kamu tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Sudah, ini jelas sekali. Jadi kalau di sini kita lepas dari kepinginnya kasih itu jangan dingin, ya sudah. Kebalikannya berarti apa? Kita harus taat. Kita disuruh muji, nyembah, angkat tangan, berdiri, nyembah, angkat tangan, jok lunggu ae. Kesel-kesel nih Pak Wijaya, iki sikil wis tuwek iki Pak Wijaya. Loh lah terus ngapain kamu ibadah, betul enggak? Loh aja loh, masih ada enggak kira-kira? Pasti tahu saksinya. Saya enggak perlu ngomong no. Ya sudah, yang tidur ya buang aja, tidur aja sudah. Walaupun ditegur dengan cara apapun. Ya puji Tuhan di tempat ini ya saya berani ngomong semakin dikit. Belun pun sudah berubah sudah. Ngopi karena. Nah ini sudah suatu perjuangan kan ya, betul enggak? Nah ini berarti sudah ada satu ketaatan gitu ya Pak Iman ya, betul enggak? Nanti nambah laun ya mungkin ayo berdiri saya pancet lomba ya dijawel. Tante berdiri, sapa jenenge berdiri. Ya dijawel ya kan karena melakukan hal yang salah gitu. Kita jangan takut untuk menegur mereka yang salah. Terlebih lagi waktunya firman itu tidur sampai waduh lelap sudah mimpi tidak karuan. Itu harus ditegur. Ya, itu yang pertama ya, paham ya? Harus taat agar kasih kita ini tidak dingin. Ya. Terus yang kedua, lebih suka milih firman yang menyenangkan bukan seluruh kebenaran. Jadi firman itu kepinginnya sih semuanya seneng, sih enak-enak tok gitu loh. Saya mungkin ngomongnya berkat-berkat ya gitu. Ya. Saya bisa diibaratkan bayi itu kasih susu, kasih makanan lunak tok, tapi untuk makanan keras dia tidak mau. Nah ini jangan, itu juga berarti kita ini kasihnya masih dingin. Saya ulangi lagi, lebih suka memilih firman yang menyenangkan, bukan seluruh kebenaran. Jadi ngomong kebenaran nggak mau. Jadi firman itu yang semuanya seneng tok, mungkin diberkati, kesaksian yang nyeneng notok itu. Jadi di 2 Timotius 4 ayat 3 ini untuk menguatkan yang nomor 2, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saat ini gereja PD seperti itu. Saya punya keyakinan hamba Tuhan yang saya bawa di sini, saya nggak pernah nitip pastor firmannya ini, temanya ini tidak pernah. Saya yakin Tuhan pasti beri firman itu sesuai dengan kehendaknya apa yang mau dibicarakan di sini. Dan saya yakin berkatnya untuk firman itu luar biasa. Sampai hari ini loh, untuk bulan April pun saya tidak nyangka ada hamba Tuhan pembicara mungkin yang di gereja-gereja besar, tapi dia bisa ke sini. Nah, ini kan sungguh-sungguh luar biasa ya, betul enggak? Jadi saya tidak terlalu memikirkan tentang biarno atau mungkin pembicara kok pancet-pancet itu enggak. Saya akan terus mengundang pembicara-pembicara baru dan saya yakin nanti apa yang disampaikan ini menjadi berkat firman yang sangat luar biasa. Ya, ini yang terakhir untuk kita bisa diomong kasih kita tidak dingin kepada Tuhan. Tadi 2 sudah, yang terakhir suka menjauhkan diri dari ibadah. Nah, tapi di sini saya yakin tidak ada. Semua kabeh ibadah, betul enggak? Iya. Ya betul enggak? Mahathir. Nah, Mahathir. Bukan saya loh ya yang memulai ya. Jadi Mahathir. Tapi saya sekali lagi tidak melarang. Ini di sini pun dijelaskan. Kalau kita tidak ada kasih dingin terhadap Tuhan, ini nomor 3 ini ditulis. Jadi saya tidak menyalahkan. Pernah nggak saya nyalakan? Wah ini Mahathir salah. Enggak loh, saya tidak pernah nyalakan loh. Ya, di sini nomor 3 kita malah ditegur supaya suka menjauhkan diri dari ibadah. Itu berarti kasihnya dingin. Jadi kita disuruh apa? Sergap ibadah. Tapi benar-benar
untuk ibadah yang sejati. Jangan ada motivasi, jangan ada suatu kepentingan lain. Ya, ini firman yang terakhir, ayat yang terakhir, supaya tidak kelamaan, di Ibrani 10 ayat 25, untuk menyatakan bahwa kasih dingin ini nggak ada dalam diri kita. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ini kita sudah diperintah untuk kita ini malah suruh datang ke ibadah-ibadah. Ya, jadi benar-benar datang ke ibadah, ojo ngoro wis ibadah, tapi jangan sampai ibadah yang keliru. Terlebih lagi saya ingatkan kembali, jangan sampai kita ibadah di tempat yang sesat, jangan sampai kita ibadah dengan satu motivasi yang salah. Ya, jadi di sini kita disuruh beribadah ini rajin, bukan moro kita ini wajib hadir dok semuanya, sini hadir, sana sini hadir, tapi tidak ada oleh, jangan ya. Ya, saya nggak melarang kok, walaupun ada satu kata maha hadir, pada kata maha hadir ini bukan saya yang nyiptakan. Kalau maha tahu saya yang nyiptakan. Jadi walaupun hadir di mana-mana saya tahu gitu loh. Tapi saya yakin lansia Malang ini makin dewasa kok. Dia akan makin memilih, oh aku bisa bertumbuh di sini ya aku ikut di sini. Saya diberkati ibadah di sini, ya saya diberkati di ibadah di sini. Jadi nggak usah menghakimi tentang maha hadir, tentang saya pun ya ada satu kesalahan mungkin saya lontarkan, waduh paling lansia yang pikir plong-plong makanan. Hari ini pun saya sudah tidak mau terpikir ke sana. Saya yakin memberikan satu motivasi, terlebih di nomor 3 ini wis datang mau ibadah untuk mewujudkan ibadah yang benar-benar sejati. Ya wis, itu firman dari saya undang untuk bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk firman hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan, khususnya di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan akan menjadi berkat terindah Tuhan untuk kita jadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman ini akan menjadi bekal untuk kita dapat berjalan lebih baik lagi denganmu Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi satu motivasi, suatu teguran, suatu rema untuk membentuk kita lebih dewasa lagi, untuk membentuk kita lebih dalam lagi, dan untuk membentuk kita lebih baik lagi. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan bekerja untuk firman ini Tuhan, buat hati pribadi lepas pribadi untuk dibawa pulang dan jadi rema dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima firman dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang untuk buliin untuk doa syafaat. Sebentar, perjamuan dulu. Ya maaf, langsung kita perjamuan dulu aja dengan cepat. Mungkin bisa dibantu untuk membagikan. Saya akan langsung doa sambil jemaat tetap berdiri sambil menerima roti dan anggur. Saya akan berdoa buat perjamuan kudus hari ini. Setiap minggu pertama ada perjamuan kudus, dan karena besok minggu pertama harus libur, saya pindah di minggu terakhir bulan ini. Saya akan berdoa buat perjamuan kudus ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu, buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini. Tuhan, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di sore hari ini Tuhan, kami rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kami rindu memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memperingati Tuhan kasih yang tiada lainnya Tuhan, yaitu kasih sempurna dari Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan roti dan anggur yang ada di tangan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Seperti Engkau menguduskan dan menyucikan Tuhan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya perjamuan ini bukan satu rutinitas Tuhan, bukan juga suatu kewajiban Tuhan, tetapi Tuhan menjadi suatu momen untuk memperingati kasih-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus serta dalam perjamuan ini Tuhan.
Dan kiranya Tuhan lawatan-Mu dalam perjamuan kudus ini akan terjadi hari ini Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Kita angkat dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan fokus sama Tuhan. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita bawa hati, kita bawa iman kita tengadakan wajah kita, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan saja, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat yang luar biasa, menjadi suatu persembahan untuk memperingati pengorbanan yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kesempurnaan akan terjadi buat jemaat pribadi lepas pribadi. Mujizat akan terjadi, pertobatan akan terjadi Tuhan, pertumbuhan rohani akan terjadi Tuhan, dan perubahan akan pribadi lepas pribadi untuk menjadi lebih baik akan terjadi tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, nama-Mu saja yang dibesarkan Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, segala yang terbaik Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan akan kita terima pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan Tante Lilian untuk doa sahabat. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena pada malam hari ini Kau telah Tuhan setiap kami boleh tiba di tempat ini, kami bisa beribadah kepada-Mu, terutama Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Wijaya. Tuhan, kami percaya biarlah hidup kami boleh hanya fokus untuk memuliakan Engkau. Saat kami beribadah Tuhan, kami boleh menghormati Engkau, kami boleh menghormati hadirat-Mu. Sama Tuhan, kami hanya fokus untuk Tuhan melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Kau berkati hamba-Mu Bapak Wijaya Tuhan, yang saat ini berulang tahun yang ke-50. Diberkati Tuhan kesehatannya, diberkati pelayanannya, diberkati Tuhan usaha pekerjaannya. Kami percaya Tuhan cerilanya di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang terus pakai Tuhan untuk memberkati kami Tuhan, lansia di CIG ini Tuhan, untuk kami bertumbuh. Makin hari makin kami berubah di dalam Engkau. Semakin hari kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui tingkah laku kami Tuhan. Ampuni kalau kami tidak layak, ampuni kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, semakin hari kami mau semakin berubah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, supaya kami boleh tetap setia, kami boleh tetap setia beribadah, kami boleh tetap Tuhan taat kepada-Mu Tuhan, tidak mengurusi orang lain, tapi kami hanya fokus beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan rumah ini, berkati Tuhan si Yuli yang membantu melayani tempat ini sebagai penolong bagi suami. Kau juga memberkati kesehatannya, baik si Yuli Tuhan, Pak Vio Valen, dan Tuhan Kau memberkati Vero. Kau memberkati keluarga di tempat ini Tuhan, studinya mereka berdua juga Engkau memberkati. Vero yang bekerja, Engkau memberkati usaha pekerjaannya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas keluarga ini yang sudah membuka tempat ini untuk kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis di
dalam keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami ada di bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami, supaya Tuhan kedepannya Tuhan lebih baik lagi. Pemimpin bangsa kami, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kau berikan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan. Oh Tuhan, segala kebijaksanaan itu datang daripadamu. Engkau yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan, sehingga kedepannya Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Engkau ada pada bangsa kami ya Tuhan. Terutama Tuhan, biarlah keselamatan ada pada bangsa kami. Oh Tuhan, Kau selamatkan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Hujan keselamatan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Tolong ya Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, Kau berkati wali kota kami. Tuhan juga Engkau memberkati supaya roh takut akan Engkau ada pada kota kami, kesejahteraan malam, kesejahteraan kami, untuk kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh Tuhan pemimpin bangsa ini kami bawa di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Gereja-gereja juga Engkau berkati, supaya mereka semua boleh bergandengan tangan, tidak saling Tuhan, oh Tuhan menyalahkan, tapi Bapa, biarlah hamba Tuhan boleh selalu Tuhan fokus Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa guna untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan. Setiap gereja-gereja banyak jiwa-jiwa boleh Tuhan datang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, bahwasanya Kau sungguh Allah kami yang baik, Kau sungguh Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur persekutuan CIG di tempat ini. Kami percaya ini bukan kehendak Pak Wijaya, tapi kehendak-Mu Bapa. Kau terus Tuhan pakai Tuhan segenap kami. Terus Tuhan, kami boleh semangat Tuhan untuk melayani Engkau. Kami boleh semangat beribadah kepada-Mu di tempat ini, sehingga hadirat-Mu ada di sini. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini, sehingga Tuhan kami percaya saat kami datang tidak sama dengan saat kami pulang. Kami boleh membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan doa permohonan kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bu Suharti untuk doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Dan kami sudah mendengarkan sabda Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kami menjadi berkat dan menjadi rema untuk kita semuanya. Dan tiba saatnya ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Yang sudah memberi dan yang belum memberi, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Dari utara ke selatan, ke dekat
pengumuman Pak Wi. Ya, terima kasih buat persembahannya, kiranya akan dipakai untuk memberkati pelayanan JIG Stokam. Ya, terkhusus kita bulan April akan fokus pada pelayanan kita di JIG Stokam untuk melayani di Yayasan Panti Werda ya, nanti di Kendal Bayak. Jadi kita nggak perlu nginep, kita nanti langsung PP. Nah nanti saya akan kumpulkan pelayan-pelayan untuk memikirkan tentang satu biaya. Kalau bisa paling minim ya, saya juga rindu semua bisa ikut, bisa berdoa di sana bersama, terlebih mau memberkati jemaat di sana ya. Jemaatnya cukup cuma 26 ya. Kita bukan merasa wah kita mau memberkati luar biasa, enggak. Bawa aja ketulusan hati kita untuk memberkati di sana, dan nanti mau enggak mau kita harus otomatis membawa berkat, dan salah satunya nanti di omplong ini atau berkat yang sudah dikumpulkan ini akan kita petok ya, istilahnya kita buka untuk nanti kita atur supaya kita bisa memberkati di sana ya. Moga-moga bisa terkumpul banyak dan tidak terlalu cari tambahan yang besar-besar ya. Kerinduan saya tetap membawa hati dan iman kita untuk melayani di sana. Tidak usah mikirkan yang macam-macam sudah. Kalau kita fokus mau melayani, mau memberkati, wis salah, nanti pekerjaan Tuhan itu akan menyentuh pribadi lepas pribadi, ngalir aja gitu ya. Terus sekali lagi ini acara JIG Stokam. Saya tidak mengajak orang-orang yang di luar JIG Stokam karena nanti tidak bisa satu misi, tidak bisa satu motivasi yang sama ya, setuju ya. Jadi kalau kiranya ada jemaat yang di luar yang bukan JIG, tidak usah diajak ya, itu lebih senangnya saya. Terus masalah memberkati kami sudah menyediakan rekan-rekan. Nah tapi saya mengundang jemaat yang kiranya punya hati untuk aku mau memberikan handku sih nggak dipakai, handku sih apik, dibawa sini aja ya. Tidak usah dibungkus, nanti kita bukan koreksi ya, tapi benar-benar kita layakkan bersama. Bila perlu kita doakan ini benar-benar untuk memberkati. Mungkin aku sama mampu nih bawa Indomie goreng mek 5, enggak apa-apa, bawa sini aja. Saya tidak harus mengharuskan ya. Saya tidak harus mengharuskan, berarti apa ya? Repot ya kata-kata ini. Saya tidak harus mengharuskan ya. Enggak, maksudnya pokoknya punya hati mau memberkati, bawa aja ya. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Terus nanti di minggu kedua minggu pertama di hari Rabu kita libur dulu ya. Kita libur dulu, saya juga mau sama keluarga. Terus pelayanan hari Minggu juga saya tidak ada karena saya pasti nanti di luaran macet. Saya tidak mau macet-macet, capek bensin juga. Terus yang terakhir pengumumannya nanti di PDK Sivilia. Saya ingatkan lagi nanti kita dilayani dari Kemenak dari Malang. Jadi kerinduan saya ayo datang biar nanti tahu, nanti barangkali bisa dijelaskan Kementerian Agama yang diwakili Bapak ini salah satu-satunya di Malang, di bagian sosial kekristenan di Malang diajak. Nah, nanti bisa datang, mungkin ada tanya jawab, silakan ya. Nanti di PD Kasivilia di hari Jumat minggu terakhir. Ya itu aja pengumuman dari saya. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kembali lagi kiranya ibadah ini terus akan berlangsung di tempat ini, dan nanti antar jemputnya tetap ada, sudah tidak perlu memikirkan atau ada satu obrolan yang tidak. Lewat firman hari ini kita sudah dewasa ya, kita tidak mau lihat batu, kita tidak mau lihat lubang, sudah kita disuruh Tuhan itu fokus ibadah ya ibadah, itu aja ya. Mari kita akhiri ibadah di sore hari ini. Untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus
fokus untuk kita tidak ada lagi namanya kasih yang dingin, tapi kita membuang segala yang buruk. Kita mau ada perubahan, kita mau tetap taat, kita mau tetap beribadah semakin rajin, dan kiranya firman hari ini jadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang menjadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Khusus Tuhan buat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan JG Stokan Tuhan, Kau terus lawan, Kau berkati, Kau bimbing Tuhan, terus Kau berikan yang terbaik Tuhan, terkhusus Tuhan buat pelayan-pelayan tempat ini dan juga jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berikan yang terbaik, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan, Kau berkati di dalam usahanya Tuhan, Engkau berkati juga di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, ini rindu menerima berkat dari-Mu. Mari ke bawah-bawah hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan fokuskan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan telah menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan Ibu Welun untuk doa makan. Shalom. Aku doa supaya Tuhan memberkati Pak Wi ulang tahun, panjang umur, sehat, banyak rezeki, anak-anaknya semua. Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati Pak Wi menyediakan makanan ini. Tuhan makan dengan sucikan makanan ini, kuduskan kita makan jadi sehat, jadi kuat. Terima kasih buat Pak Wi supaya panjang umur, panjang rezeki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Pak Wi. Happy birthday Pak Wi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Wi. Doa. Doanya di sana kok ke sana Budi?
Apa doa? Sudah. Kami mau didoakan. Ya. Ya, silakan. Silakan siapa yang mau doakan Pak Wi? Ayo doa. Sama ayo. Semua berdiri lu. Ayo di sini, ayo. Ayo doa sama doa. Semua berdiri loh, nanti semua berdiri. Menghadap ke Pak Wi. Dah. Semua berdiri loh, nanti. Sama. Dah, di sini wis. Ya, wis. Ayo. Berdoa, ayo doa. Doa. Ya. Sebelah sini. Ya. Kita berdoa, kita bersama-sama berdoa ya. Kita angkat tangan kita. Oke. Bapa yang dalam surga, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memperingati hari lahir dari Pak Wijaya Tuhan yang ke-50. Sungguh Tuhan, satu kemurahan-Mu yang sangat besar bagi keluarga di sini Tuhan. Amin. Kalau pada masa mudanya dia boleh melayani Engkau dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh keluarganya Tuhan, semua boleh melayani Engkau. Tuhan, itu satu anugerah yang besar Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau menaruh hati kasih kepada kaum lansia Tuhan. Marilah Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kesehatan Pak Wi. Biarlah Tuhan Engkau beri kesehatan yang prima Tuhan dalam setiap saat, setiap melayani Engkau Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan Tuhan, baik secara jasmani, baik secara rohani. Terutama secara rohani, berilah pembukaan rahasia firman-Mu. Kuatkan imannya Tuhan, supaya dia tetap berharap kepadamu apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak rintangan, banyak halangan Tuhan, tetapi Engkau memberi kekuatan Tuhan supaya dia tetap berharap kepadamu dengan seluruh keluarganya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itulah yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan, kalau saat ini kami boleh merayakan hari jadinya Tuhan, satu kemurahan yang besar bagi keluarga di sini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya berkat anugerah-Mu menyertai dia seumur hidupnya. Hanya kepadamu kami mohon doa ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, ayo bareng. Ayo. Ayo. Awas. Kesandung. Ayo, sini aja. Satu, dua, numpuk. Agak ketok. Ayo, agak sini maju. Oke, 1, 2, 3. Ya, videonya ya. 1, 2, 3. JG Stokam Diberkati, JG Stokam memberkati, JG Stokam saling mengasihi, JG Stokam penuh inovasi. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, sini ya. Terima kasih ya, terima ya. Oh, difoto, diulangi difoto. Sini. Pegang bareng-bareng wis. Pegang bareng-bareng wis. Ayo, pegang bareng-bareng. Ayo. Ya apa? Ya wis. Oke. Oh ya, ayo selamat kanjeng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan memberkati. Hari ini makan jangan ke susu ya, nanti habis Umi makan nasi. Makan tami dulu ya, makan tami dulu.